Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April 1279 di Jepara. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan ibunya M.A. Masira. Kartini terlahir sebagai anak bupati, tentu hidupnya tercukupi secara materi. Ia berhasil menyelesaikan sekolah di ILS, Eros Legal School. Padahal masa itu banyak anak-anak sebesar Kartini yang tidak bisa sekolah. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri dari semua saudara kandung. Kartini adalah perempuan yang tua. Sampai usia 12 tahun ia tinggal di rumah karena di pinggir masa di mana seorang gadis jawab pada masa itu memasuki masa persiapan untuk menikah. Selama menjalani masa pendidikan, Kartini banyak belajar dan menulis surat kepada teman-teman korespondensinya yang berasal dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Aben Danon yang banyak mendukung. Ia juga beberapa kali mengirim tulisannya dan dimuat di surat kabar. Tanggal 12 Desember 1903, Kartini menikah dengan Bupati Lembang bernama KRM Adipati Aryo Sisdijoyo Anding Ringrat, yang sebelumnya sudah memiliki 3 istri. Ternyata suami sangat mengerti cita-cita Kartini dan memperbolehkan Kartini membangun sekolah di sebelah timur gerbang Kompleks Kantor Bupati Rembang. Anak pertama dan terakhir bernama Saisalit Joyo di Joyoningrat, dan 4 hari sesudah melahirkan Saisalit, Kartini meninggal dunia pada usia 25 tahun, yaitu pada tanggal 17 September 1904 dan dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu Kembang. Jasa dan riwayat perjuangannya. Meski belum sempat berbuat banyak untuk kemajuan bangsa dan tanah air, Kartini mengumumkan ide-ide pembaharuan masyarakat melalui lamannya, melalui surat-surat. Cita-cita yang tinggi dituangkan dalam surat kepada kenalan sahabatnya orang Belanda di luar negeri. Surat-surat Kartini diterbitkan di negeri Belanda pada tahun 1911 oleh Mr. J.H. Danon dengan judul Der Twister Methodist, diterjemahkan Indonesia oleh sastrawan Jaga Baru Arumi pada 1922 dengan judul Habis Lalu Terbitlah Terang. Dalam surat-surat ia ini memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar. Kartini juga mengucapkan keinginan untuk menjadi sepertimu di Eropa. Ia menggambarkan penderitaan perempuan Jawa, yaitu tidak bisa bebas duduk bangku di sekolah di pinggir, dinikahkan oleh sebelumnya tidak dikenalnya. Kartini menunjukkan jika perempuan bisa berdiri dalam kehidupan berbangsa dan negara, terutama di bidang pendidikan. Perempuan juga bisa menentukan pilihan hidup, tak harus atas paksaan orang tua. Sesuai dengan ketetapan Presiden RI Ir Soekarno melalui Surat Nomor 108 tahun 1964 tanggal 2 Mei 1964 menetapkan R.A. Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia
dan hari lahir Kartini ditetapkan sebagai peringatan Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April setiap tahunnya. Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785 dari ibu bernama R.A. Mangkarawati dari Pacitan dan ayahnya bernama Gusti Raden Mas Raja yang kemudian hari naik tata bergelar Hamengku Bawana III. Saat dilahirkan Diponegoro bernama Bendoro Raden Mas Mustahar dan setelah ayahnya naik tata di wisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara. Pangeran Haryo Diponegoro memiliki 12 putra dan seorang putri dari 9 orang istrinya. Pangeran Diponegoro meninggal di kampung Melayu, Wajo, Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 8 Januari 1885 pada usia 69 tahun sebagai pahlawan nasional pada tanggal 6 November 1973. Jasa dan riwayat perjuangannya. Diponegoro memimpin Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830. Perang ini bermula dari keputusan dan tindakan Belanda yang memasang patok-patok di atas tanah milik Pangeran Diponegoro di Desa Tenggarejo. Pematokan ini tidak pernah mengirimkan pemberitahuan kepada Pangeran Diponegoro. Saat itu Belanda akan membuat jalan raya yang melintas di sebelah timur Tenggarejo, dan pematokan itu meresahkan masyarakat. Keresahan masyarakat juga diperparah dengan adanya pajak yang tinggi, sikap tidak menghargai adat istiadat, dan eksploitasi berlebih dari Belanda. Perang ini berlangsung di sebagian Pulau Jawa, meliputi Yogyakarta, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Timur dengan strategi perang gerilya untuk menghadapi Belanda yang jelas lebih unggul jumlah prajurit dan persenjataannya. Untuk Pangeran Diponegoro bermarkas di pedalaman Goa Sebarong, suatu kawasan pegunungan di wilayah Pajangan, Bantul, yang terletak sekitar 26 km ke arah barat daya dari Keraton Yogyakarta. Beberapa tokoh yang beranding besar membantu Pangeran Diponegoro antara lain Ki Mojo dan Ali Baseton Prawiradirjo. Sedangkan pasukan Belanda dipimpin Jenderal Hendrik Marcus de Kock taktik perang gerilya. Diponegoro membuat Belanda kewalahan. Diperkirakan Hindia Belanda harus mengelontorkan sekitar 20.000 gulden untuk membiayai perang ini. Dalam segi pasukan, Belanda juga harus kehidupan sekitar 8.000 pasukannya. Sedangkan pasukan pribumi yang wafat pada perang ini pun tak sedikit, yakni sekitar 8.000 orang. Belanda mengambil berbagai cara agar Diponegoro dapat ditangkap pada 28 Maret 1830. Belanda mengambil cara licik, yaitu mengundang Diponegoro ke Magelang untuk berunding. Akan tetapi ini tidak pernah terjadi. Belanda justru menangkap Diponegoro. Setelah Belanda berhasil menangkapnya, Diponegoro dibuang ke Manado bersama
istri dan pengikutnya, dan ditawah di benteng Amsterdam. Selanjutnya Diponegoro kembali dipindahkan ke Makassar dan diasingkan di benteng Rotterdam, Makassar selama 25 tahun. Hingga 8 Januari 1855 Diponegoro meninggal dan dimakamkan di kota pengasingan terakhirnya. I Gusti Ngurah Rai lahir di desa Carangsari, Petang, Badung, Bali pada 30 Januari 1917 sebagai putra kedua dari 3 bersaudara pasangan I Gusti Ngurah Pajung dan I Gusti Ayu Kompiang. Ayahnya adalah seorang camat, sementara ibunya berasal dari keluarga terpadang. Ngurah Rai menempuh pendidikan di Hollands Inland School (HIS) yang ada di Bali. Setelah menyelesaikan pendidikan di HIS, ia melanjutkan pendidikan ke Mir Witgetbrith Leger on the Reach Mulo di Kota Malang. Tamat di Mulo, Gusti Ngurah Rai masuk Military Cadet School, sekolah militer dari Korps Payuda Bali di Gianyar, dan lulus dengan pangkat Letnan II pada 1940. Dia melanjutkan pendidikan dengan mengambil spesialisasi artileri di Korps Opleiding for Reserve Officieren, Coro, Magelang. Pada masa pendudukan Jepang, I Gusti Ngurah Rai sempat bekerja sebagai pegawai Mitsui Fusan Kaisha, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembelian padi rakyat. Selain itu, ia juga menghimpun pemuda-pemuda Bali dalam gerakan anti-fasis. Tahun 1945, setelah Indonesia merdeka, I Gusti Ngurah Rai bergabung dengan Angkatan Perang RI dan ditunjuk sebagai Komandan Resimen Tentara Keamanan Rakyat TKR untuk wilayah Sunda Kecil, meliputi Bali dan Nusa Tenggara. Dari sinilah kelak ia memimpin pasukannya Ciungwanara dalam Perang Puputan Margana. Menikah dengan Desa Putu Kari dan memiliki 3 orang anak. Jasa dan riwayat perjuangannya. Awal Maret tahun 1946, Belanda kembali mendaratkan pasukan di Bali setelah perjanjian Linggarjat, membuat mereka memiliki hak untuk kembali menguasai pulau tersebut. Sementara itu, I Gusti Ngurah Rai sedang pergi ke Yogyakarta untuk berkonsultasi ke markas besar TKR. Jangan gentar, Sunda Kecil harus mampu berdiri sendiri. Lanjutkan perjuangan dengan apa yang ada walaupun perhatian di pusat kurang, kata I Gusti Ngurah Rai sebelum berangkat ke Yogyakarta. Ketiadaan I Gusti Ngurah Rai tak pelak membuat pasukannya tercerai-belai dan kewalahan dan menghadapi gempuran tentara Belanda. Setelah pulang, I Gusti Ngurah Rai kembali mengumpulkan sisa pasukan dan bersiap untuk mengusir penjajah. Pada saat itu, I Gusti Ngurah Rai sempat diajak kerjasama oleh Belanda untuk bergabung dalam mendirikan Negara Indonesia Timur (NIT), namun ia menolak mentah-mentah dan memilih untuk berpihak kepada Republik. Penolakan ini kontan membuat Belanda melancarkan serangan besar-besar pada 20 November 1946 di Desa Marga, tempat pos pasukan I Gusti Ngurah Rai ketika melakukan gerilya di Bali. Sejak pagi-pagi buta, tentara Belanda mulai mengadakan pengguringan terhadap Desa Marga.
Kurang lebih pukul 10 pagi mulailah terjadi tembak-menembak. Tulis Nyoman Pendit dalam Bali Berjuang 1979. Pertempuran berjalan sengit setelah rentetan tembakan yang dilancarkan oleh pasukan Gajah Merah KNUL pimpinan Kolonel Termeulen dibalas oleh pasukan Ciwanara pimpinan I Gusti Ngurah Rai. Mereka sempat terdesak, meskipun begitu I Gusti Ngurah Rai menyerukan untuk bertempur sampai mati. Menurut catatan Pendit, 96 orang dari pihak Indonesia termasuk Rai kemudian gugur sebagai pahlawan dalam pertempuran tersebut. Sementara itu dari pihak Belanda sekitar 400 orang tewas. Peristiwa ini lalu dikenal sebagai Perang Puputan Margana. Atas jasanya itu I Gusti Ngurah Rai pun ditetapkan sebagai pahlawan nasional lewat SK Presiden RI nomor 063/TK/tahun 1975 dengan dianugerahi bintang Mahaputra dan kenaikan pangkat menjadi Brigadir Jenderal TNI Anumerta I Gusti Ngurah Rai, dan namanya diabadikan sebagai nama bandara di Bali. Nama lengkap Raden Mas Suwardi Surjaningrat. Nama panggilan adalah Ki Hajat Dewantara. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Wafat di Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959. Orang tuanya adalah Ayah Pangeran Surjaningrat dan Ibu Raden Ayesadia. Menikah dengan Nyi Sutartina, memiliki 5 orang anak bernama Rati Tarbiyah, Syailendra Wijaya, Bambang Sukawati Dewantara, Astiwandansari Subroto, Arya Mataram Sudiro Alimurtolo. Gelar Pahlawan Nasional, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Jasa dan riwayat perjuangannya. Suwardi sudah aktif dalam beberapa organisasi sosial dan politik. Sejak berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908, ia aktif sebagai seksi propaganda untuk menyosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia pada waktu itu mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta juga diorganisasi olehnya. Ia juga pernah mendirikan sebuah partai politik bersama Douwes Dekker atau DR Danudewyo Setiabudi dan DR Cipto Manggunkusumo bernama Indis, partai pertama yang beraliran nasionalisme Indonesia, namun pemerintah kolonial menghalangi pendirinya dengan tidak memberikan izin karena takut partai ini dapat membangkit rasa nasionalisme rakyat Indonesia. Suwardi muda kali itu bekerja sebagai jurnalis di beberapa surat kabar, salah satunya adalah surat kabar The Express yang dipimpin Douwes Dekker. Sewaktu pemerintah Hindia Belanda berniat mengumpulkan sumbangan dari
warga termasuk pribumi untuk perayaan kemerdekaan Belanda dari Prancis pada tahun 1113, timbul reaksi kritis dari kalangan nasionalis termasuk Suwardi. Ia kemudian menulis N for Eleanor of Ellen for N, atau satu untuk semua tetapi semua untuk satu juga. Namun tulisan Suwardi yang paling terkenal ada Seandainya Aku Seorang Belanda, judul asli SIN Netherlands West, dimuat dalam surat kabar The Express yang ditulis tahun 1913. Isi artikel ini terasa pedas sekali di kalangan penjabat Hindia Belanda. Kutipan tulisan tersebut antara lain sebagai berikut. Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si Inlander membersihkan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk penyelenggaraan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita keruk pula kantongnya. Ayo, teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa Inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya. Akibat usaha ini, ia ditangkap atas persetujuan Gubernur Jenderal Hindenburg dan akan diasingkan ke Pulau Bangka atas permintaan sendiri. Namun demikian, kedua rekannya Douwe Dekker dan Victor Mangunkusumo memprotes dan akhirnya mereka bertiga diasingkan ke Belanda 1913. Ketika tokoh ini dikenal sebagai Tiga Serangkai. Suwardi kala itu baru berusia 24 tahun. Saat menjalani pengasingan di Belanda, Suwardi kemudian bercita-cita untuk memajukan kaumnya. Ia berhasil mendapatkan ijazah pendidikan yang dikenal dengan nama Europe's Acte atau ijazah pendidikan bergizi di Belanda. Ijazah inilah yang membantu beliau untuk mendirikan lembaga pendidikan yang akan ia buat di Indonesia. Suwardi kembali ke Indonesia pada bulan September 1919. Segera kemudian ia bergabung dalam sekolah binaan saudaranya. Pengalaman mengajar ini kemudian digunakannya untuk mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang ia dirikan pada tanggal 3 Juli 1922. Saat ia genap berusia 40 tahun, menurut hitungan penanggalan Jawa, ia mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawan di depan namanya. Hal ini dimasukkan supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun jiwa. Semboyan dalam sistem pendidikan yang dipakai kini sangat dikenal di kalangan pendidikan Indonesia. Secara utuh, semboyan itu dalam bahasa Jawa berbunyi ing ngarsa sung tulada ing matia mangun karsa tutwuli handayani. Artinya di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, dari belakang mendukung. Semboyan ini masih tetap dipakai dalam dunia pendidikan rakyat Indonesia.
yaitu Tutpuri Handayani sebagai lambang Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Dalam Kabinet pertama Republik Indonesia, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pengajaran Indonesia. Posnya disebut sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Pada tahun 1956, ia mendapatkan gelar Doktor Kehormatan, Doktor Honoris Causa dari Universitas Tertua Indonesia, Universitas Gadjah Mada, atas jasa-jasa dalam merintis pendidikan umum. Ia dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan hari kelahirnya dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Surat Keputusan Presiden RI nomor 305 tahun 1959 tanggal 28 November 1959